Prof, apa saja yang akan digali oleh penyidik Kejagung dalam pemeriksaan terhadap mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim ini? Ya, kita ada tim yang juga ikut mengawal ya proses ini dari Komisi Kejaksaan agar proses ini berjalan dengan baik ya. Nah, yang kita dapatkan informasi ya masih dalam pemeriksaan sampai saat ini, dari pagi tadi sampai saat ini ya digali informasi-informasi terkait dengan relasi antara Pak Menteri dengan ketiga staf yang ada di kementerian itu, Fiona, Juristan, termasuk Ibrahim, hubungan-hubungan seputar itulah. Yang lain-lain tentu ada informasi yang tentu belum bisa dibuka ke publik, gitu Mbak Fitri. Oke, Prof, apa peran sentral seorang menteri ini dalam suatu pengadaan barang dan jasa? Apalagi kan ini anggarannya besar, hampir 10 triliun rupiah. Prof Pujiyono, ya. Iya, gimana Mbak? Sorry. Baik, Prof, apa sebetulnya peran sentral seorang menteri dalam suatu pengadaan barang dan jasa, apalagi kan ini melibatkan anggaran yang tidak sedikit, anggarannya besar, hampir 10 triliun rupiah. Oke, jadi kan kalau dalam ini teori-teori pertanggungjawaban ya, ini dalam pidana itu kan sudah clear bahwa apalagi dalam proyek-proyek pemerintah kan bisa diusul sebenarnya yang memiliki inisiatif proyek ini dulu siapa, terus kemudian yang bisa memutuskan proyek ini siapa. Jadi levelingnya itu kan kemudian diperiksa apakah kemudian leveling ini setingkat menteri atau kemudian cukup dirjen, kan juga nggak mungkin staf khusus bisa memutuskan itu. Terus kemudian yang ketiga adalah manfaat dari proyek ini. Nah, ini yang kemudian relasi inilah yang kemudian dicari. Nah, keterkaitan dengan Pak Menteri yang dipanggil hari ini, satu tentu adalah mencari relasi hubungan, karena kan dugaan awal dari proses penyidikan ini adalah staf ahli yang memiliki inisiatif kan, dugaan awal, nah itu yang digali. Nah, kemudian apa terkait apakah kemudian ada relasi yang cukup kuat, apalagi apakah ada perintah. Nah, yang saat ini yang kemudian digali oleh para penyidik dalam pemeriksaan Pak Menteri ini. Ya kita menghargai, alhamdulillah Pak Menteri dengan dengan inisiatif bersedia dan memenuhi panggilan dari kejaksaan. Kita juga menginginkan tuh yang staf susnya Mbak Juristan untuk kemudian datang, menterinya saja datang, masa Mbak Juristan juga nggak datang, nggak usah kemudian harus ada panggilan paksa, karena juga baru dimintai keterangan kok, jadi santai saja. Untuk menentukan apakah kemudian benar apa tidak, ya nanti kan menunggu dari hasil pemeriksaan. Baik, saya akan ke Mas Yudi. Baik, Prof, saya akan ke Mas Yudi. Mas Yudi, menurut Anda sebagai mantan penyidik, bagaimana pemeriksaan ini akan menentukan kelanjutan pengusutan perkara dugaan korupsi pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah ini? Iya Mbak, ini tentu pemeriksaan kali ini kan sangat menentukan ya, karena kita tahu bahwa dalam hukum acara dan kemudian juga sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi ya, bahwa seorang calon tersangka itu harus diperiksa dulu ya sebagai saksi ya, sebelum kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Itu kalau dari sisi aturan. Kemudian kalau dari teknis penyidikan, saya melihat bahwa kejaksaan kan sebenarnya skemanya udah bisa saya baca ya, bahwa berharap pemeriksaan terhadap staf susnya itu berlangsung dengan lancar, sehingga nanti baru masuk ke rantai birokrasi yang paling atas, yaitu menteri. Tetapi kemudian kan pemeriksaan staf sus ini kan ada satu yang belum ya, karena dia ternyata masih di luar negeri, dan ketika Kejaksaan Agung juga kemudian mencegahnya ya, ternyata posisinya ada di luar negeri, saya melihat ya dari pengalaman saya, ya dia pasti akan bertahan di sana. Ini kan sangat menarik. Makanya saya pikir sekarang Kejaksaan Agung harus bekejaran dengan waktu ya, karena kalau orang sudah di luar negeri dan dia
tidak hadir gitu ya dalam beberapa kali bahkan berjanji dan sebagainya, karena kan kita sangat mudah ya untuk melihat itikat baik orang ya, dari beli tiket lah ataupun mengkonfirmasi dan sebagainya. Artinya bahwa ada satu keterangan saksi yang hilang dalam kasus ini, yaitu staf susnya. Kita tahu bahwa ada 3 staf sus yang rumahnya ataupun kediamannya digeledah ya, ada yang di apartemen juga. Artinya saya pikir saya menyarankan kepada teman-teman di Kejaksaan Agung, ya mau tidak mau suka tidak suka, maka berdasarkan alat-alat bukti ataupun barang bukti yang sudah dimiliki, karena melihat kasus ini jangan sampai kelamaan juga, karena tentu bisa jadi ada intervensi, bisa jadi menghilangkan barang bukti dan lain sebagainya dengan tadi staf sus yang belum ada di Indonesia sampai saat ini untuk diperiksa, maka penetapan tersangka itu sangat penting. Entah apakah langsung misalnya ke orang yang paling bertanggung jawab di atas kementerian gitu ya, atau kemudian staf susnya terlebih dahulu. Saya pikir itu adalah teknis dari Kejaksaan Agung. Namun bagi saya proses yang dilalui oleh Kejaksaan Agung dalam proses hukum acara sudah dilakukan. Nah, tinggal kita tunggu saja apakah kemudian babat alas dulu, artinya dari pihak-pihak yang terkait dengan pengadaan ataupun pihak yang tidak terkait dengan pengadaan tetapi mempunyai pengaruh luar biasa gitu ya, ataupun kemudian langsung ke rantai birokrasinya yaitu menterinya. Ya kita tunggu saja Mbak bagaimana proses dari Kejaksaan Agung ini, seperti itu. Baik, Prof. Bujiono, hari ini kan kemudian Nadiem Makarim diperiksa dan sudah lebih dari 8 jam kemudian pemeriksaan masih berlangsung, dan ada satu mantan staf sus Nadiem yang tadi dikatakan juristan yang sudah 3 kali tidak memenuhi panggilan Kejagung. Keterangan apa yang dimiliki yang memang diperlukan oleh Kejaksaan Agung dari seorang juristan ini, dan kemudian bagaimana upaya dari Kejaksaan Agung menurut Anda? Apakah kemudian harus ada upaya jemput paksa untuk mendapatkan keterangan dari seorang juristan ini? Ya, yang pertama ya seperti dugaan awal bahwa dalam kasus ini kan dugaan awalnya adalah inisiatif ini kan dari staf sus. Ada 2 staf sus yang kemudian ditambah 1 konsultan yang namanya Ibrahim itu ya. Ada Fiona dan kemudian juristan. Keterangan yang ingin didapatkan oleh kejaksaan adalah ya tentu sama seperti keterangan-keterangan yang kemudian disampaikan oleh Fiona, tetapi kan dari sisi juristan yang mungkin akan berbeda, bahwa ini kan tidak, dugaan awalnya kan tidak hanya diinisiatif oleh Fiona saja, tapi juristan. Nah, seperti apa kemudian proyek ini kemudian berkembang, seperti apa proyek ini kemudian berawal, bermula sampai berkembang. Nah, ini yang kemudian pengen digali dari si juristan, dan kenapa kemudian juristan kok seberani itu untuk kemudian menginisiatif, diduga menginisiatif proyek ini. Apakah kemudian ada backingan dari orang yang lebih tinggi daripada dirjen, atau backingan dirjen, atau backingan siapapun. Nah, ini yang pengen digali dari para penyidik. Nah, oleh karena itu kalau kemudian tidak merasa bersalah, ya datang saja menurut kita. Terus itu pertama. Kedua, apakah kemudian punya kewenangan jaksa melakukan upaya paksa menjemput juristan? Sebenarnya kalau didasarkan pada 112 KUHP ya, jaksa punya kewenangan itu untuk menghadirkan secara paksa. Tapi kita berharap ya itu sebagai betul-betul ultimum remedium ya. Kita berharap inisiatif juga tingkat baik